mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu bisnis ternak dan pakan ternak. Adapun anggota-anggota kami yang pertama dari sebelum ini, nama saya Taimina Sulfalwari dan nama saya Raymond Credo. Saya Zaki Muhammad Rofi dan teman saya yang terakhir Saya Bersasar Teus. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami yang akan dibacakan oleh kawan kita. Bisnis ternak sapi merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan, mengingat sapi merupakan hewan yang sangat banyak memberi produk yang bisa dinikmati banyak orang, mulai dari daging, susu, organ dalam, tulang, hingga kulit dapat dimanfaatkan untuk konsumsi maupun membuat kerajinan. Bahkan kotorannya pun bisa digunakan oleh petani sebagai pupuk kandang. Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki setidaknya 3 hari besar di mana biasanya permintaan daging sapi naik drastis, yaitu bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Dalam bisnis manajemen adalah hal mendasar bagi seorang pebisnis pemula terkait dengan peternakan sapi. Masih banyak para peternak yang tidak memanfaatkan kegunaan sapi dengan seluruhnya, karena pada faktanya semua yang dihasilkan sapi bisa dimanfaatkan. Adapun rumusan masalah dan batasan masalah, pertama, mengedukasi masyarakat agar lebih mengenal silase. Yang kedua, membuat manajemen dalam pengelolaan sapi dan pakan. Adapun tujuan dan manfaatnya, pertama, tujuan agar masyarakat semakin yakin akan penggunaan silase sebagai pakan. Kedua, menambah keuntungan dan memiliki peluang dalam pasar nasional. Dan manfaatnya, yang pertama, berguna bagi masyarakat yang beternak. Kedua, berguna bagi pemula yang ingin terjun dalam bisnis ternak. Selanjutnya teman saya. Untuk pembahasan, bisnis ternak sapi merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan, mengingat sapi merupakan hewan yang sangat banyak memberi produk yang bisa dinikmati banyak orang, mulai dari daging, susu, organ dalam, tulang, hingga kulit, dapat dimanfaatkan untuk konsumsi maupun membuat kerajinan. Bahkan kotorannya pun bisa digunakan oleh petani sebagai pupuk kandang. Produk yang akan dijual yakni silase dan sapi. Dalam hal ini, silase dijadikan sebagai penutup modal dalam penanaman rumput gajah sebagai silase, dan potensi ekonomi berupa penelitiannya hewan yang ada diharapkan akan memberikan hasil yang optimal dari usaha penggemukan dan atau pemeliharaan. Diharapkan dalam 1 tahun hidup beranak minimal 1 kali, dengan minimal 1 kali anak perkelahiran, sedangkan untuk penggemukan dalam jangka waktu 1 tahun bisa bertambah 100%. Nah, di sini saya akan menjelaskan promosi. Promosi di sini dalam hal promosi, tindakan yang akan saya lakukan pertama adalah meyakinkan pemerintah setempat tentang penggunaan pakan ternak yang lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui dan akan penasaran dengan hasilnya. Karena penggunaan pakan silase masih minim, maka perlu edukasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat melalui platform Facebook dan lain-lain, dan edukasi masyarakat sekitar, tempat dan karyawan. Untuk tempat pengolahan pakan ternak
dan silase dapat dilakukan di wilayah yang sejuk. Yang terpenting kenyamanan sapi tersebut, karena dengan memprioritaskan kenyamanan sapi dapat menghindari sapi stres. Dalam hal karyawan, saya akan mencari orang yang memiliki rasa empati yang tinggi, jujur, dan bertanggung jawab, karena dalam bisnis ini melibatkan makhluk hidup yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Dan di sini ada modal. Dalam melakukan bisnis, hal yang perlu dipersiapkan adalah modal. Adapun rincian modal seperti pada tabel tersebut. Bisa kita lihat modal awal 1 sapi, jumlah 2 kilo, harga 30.000. Rumput gajah 1 jantan, 2 betina 30 juta. 3 lahan 1 hektar, harga 4 juta. 4 kandang, 1 kandang dengan harga 3 juta. Jadi di sini kita totalkan 37 juta 30.000. Baiklah, di sini kalau saya akan menjelaskannya kembali. Baik, untuk keuntungan ekonomis, potensi ekonomi berupa terpeliharanya hewan yang diharapkan akan memberikan hasil optimal dalam usaha pengemukan atau pemeliharaan. Diharapkan dalam 1 tahun pemeliharaan minimal 1 kali indukan akan beranak. Maka jika kita memiliki 2 indukan, maka per tahun kita akan mendapatkan 2 anak, yang artinya dalam jangka waktu 3 tahun modal kita dalam pengemukan dan pemeliharaan sapi akan kembali, modal kita akan kembali. Nah, untuk penjualan silasinya kami bandrol per kilo yaitu 10.000. Dengan catatan yang telah kami manajemenkan adalah per hektar dari tanaman rumput silase ini dapat menghasilkan 100 hingga 200 ton tergantung daripada musim. Nah, jika kita hitung dari pakan ternak per hari, jika bobot sapi kita itu kisaran 200 hingga 300, maka pakan ternak per hari adalah 10% dari bobotnya. Oleh sebab itu berarti per hari kita mengeluarkan 60 kg rumput untuk pakan ternaknya. Lalu jika 3 ekor itu rata-rata bobot 200 mengonsumsi 60 kg per hari per bulan, maka 1,8 ton rumput yang kita berikan kepada sapi. Lalu kita akumulasi per tahun, maka rumput yang dikonsumsi oleh sapi adalah 21,9 ton. Nah, sisa dari 21,9 ton tadi, hasil dari rumput bisa kita jual dengan harga 10 kg kepada masyarakat atau sebagai bahan edukasi kepada masyarakat, dan juga untuk meyakinkan kepada pemerintah tentang adanya pakan ternak. Dari penjualan hasil silase ini bisa kita putar kembali untuk modal tahun depan, untuk penanaman silase, untuk pembelian pupuk, dan juga untuk pembelian tanaman-tanaman hama. Oke, dari harga daging kami mengikuti dari harga pasar setempat. Mungkin sekian untuk ekonomisnya. Yang terakhir ini Adi penutup. Kesimpulannya adalah masih kurang banyak relasi akan hal pengelolaan sapi. Perhitungan modal dan laba masih kurang relevan dikarenakan ya dengan kurangnya relasi kami dan juga pengetahuan kami akan ternak ini, bisnis ini. Masih kurang pengalaman dalam hal pembuatan dan butuh lebih banyak relasi lagi. Lalu yang syaratnya adalah lebih memahami pengelolaan serta perhitungan modal dan laba serta cara membudidaya rumput gajah.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.